Proses pembentukan plasenta oleh Indah Fidiani. Perkembangan plasenta dimulai selama implantasi ketika blastosis menempel pada epitel endometrium. Sel trofoblast berdiferensiasi menjadi lapisan dalam sitotrofoblast dan lapisan luar sinsitiotrofoblast. Saat sitotrofoblast berproliferasi, sel-sel yang baru terbentuk bermigrasi ke sinsitiotrofoblast dan kehilangan membran sel mereka, membentuk massa berinti banyak yang tumbuh dengan cepat. Sitotrofoblast mengeluarkan enzim proteolitik dan sinsitiotrofoblast menunjukkan ledakan rangkap 3. Ternyata proyeksi seperti jari yang memungkinkan blastosis untuk tertanam ke dalam endometrium, lakuna atau ruang-ruang mulai terbentuk di dalam sinsitiotrofoblast. Saat sinsitiotrofoblast ini mengikis pembuluh darah dan kelenjar endometrium, lakuna menjadi penuh dengan darah ibu dan sekresi kelenjar. Lakuna terisolasi menyatu untuk membentuk jaringan yang melalui darah ibu, mengalir sehingga membentuk sirkulasi uteroplasenta awal. Menjelang akhir minggu kedua, proyeksi kecil dari sitotrofoblast mulai berkembang ke dalam sinsitiotrofoblast, membentuk fili koronik primer. Di awal minggu ketiga, ekstraembrionik mesoderma tumbuh ke dalam fili ini, membentuk inti jaringan ikat longgar, di mana struktur tersebut dikenal sebagai fili korionik sekunder. Pada akhir minggu ketiga, pembuluh darah embrio mulai terbentuk di mesoderma ekstraembrionik. Fili korionik sekunder mengubahnya menjadi fili korionik tersier. Sel sitotrofoblast dari fili tersier tumbuh menuju desi-2 basalis dan menyebar di atasnya untuk membentuk cangkang sitotrofoblast. Tempat yang terhubung ke desi-2 basalis melalui cangkang sitotrofoblast disebut fili penahan. Dari sisi batang fili disebut fili batang. Fili batang ini dikelilingi oleh interval ruang dan akan berfungsi sebagai tempat utama pertukaran antara ibu dan janin. Pada minggu keempat, aliran darah janin terbentuk dengan darah kotor diangkut plasenta dari janin melalui arteri umbilikalis berpasangan. Arteri ini mengiring cabang ke fili korionik dan dibagi menjadi jaringan kapiler di ujung terminal. Karbon dioksida dan produk limbah dikeluarkan dari sirkulasi janin melintasi membran plasenta ke darah ibu dan interval ruang. Oksigen dan nutrisi diangkut melintasi membran plasenta dari darah ibu ke kapiler janin. Darah janin yang teroksigenisasi berjalan kembali melalui vena yang bertemu untuk membentuk vena umbilikalis tunggal yang menuju ke janin. Darah kembali ke sirkulasi ibu melalui vena endometrium dipaksa keluar oleh tekanan darah arteri yang masuk. Plasenta memberi nutrisi pada janin selama perkembangan dan dilahirkan segera setelah Anda dilahirkan.